Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Asratis Sa'ah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang fasal Zuhurul Qadariyyati wal Murji'ah. Munculnya aliran atau sekte Qadariyah dan Murji'ah. Dan sebelumnya kita sudah membacakan tentang apa yang dimaksudkan dengan Murji'ah atau Qadariyah. Kedua kelompok ini dua kelompok yang bertentangan antara satu dengan yang lain di dalam masalah qadar atau takdir. Kelompok Qadariyah dan Murji'ah. Murji'ah adalah kelompok yang mengatakan atau berkeyakinan bahwa amal tidak termasuk di dalam iman, sehingga keimanan manusia semuanya itu adalah sama. Tidak ada perbedaan antara orang yang beriman antara satu dengan yang lain, sehingga mereka menafikan adanya pertambahan atau pengurangan iman. Iman itu tetap dan tidak ada bertambah ataupun berkurang. Dan ini yang menyelisih keyakinan Ahlussunnah, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ucapan dan perbuatan, tak keyakinan di dalam hati, itu semuanya termasuk dalam iman. Dan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiatan. Ini akidah Ahlussunnah. Barang siapa yang berpendapat, berkeyakinan sebagaimana yang tadi disebutkan, berarti dia adalah Ahlussunnah atau selamat dari aliran atau kelompok Murji'ah. Dan ini akan muncul, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini yang sudah kita bahas sebelumnya, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam silsilah beliau, silsilah as-sahihah, bahwa ada dua kelompok dari umatku yang tidak akan masuk ke dalam telaga. Sinfani min ummati, ada dua kelompok dari umatku, la yaridanil haudha, keduanya tidak bakal masuk dalam telaga. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak bakal masuk surga. Mereka tidak masuk surga. Al-Qadariyatu wal Murji'ah, yaitu kelompok Qadariyah dan kelompok Murji'ah. Subhanallah. Dua kelompok ini yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut namanya oleh Rasulullah, sehingga aliran Qadariyah dan Murji'ah, penamaan mereka dengan kelompok Qadariyah dan juga Murji'ah, ini penamaan dari Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dan sebagaimana tadi disebutkan, kelompok Qadariyah dengan dua alirannya atau cabangnya, mereka tersesat dalam masalah qadar, takdir. Sementara Murji'ah di dalam masalah iman dan status seseorang, keimanan atau kekafirannya, serta tingkatan keimanan. Disinilah kesesatan kelompok-kelompok ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan hadis yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa al-qadariyatu majusu hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini.
In maridu fala ta'udu. Kalau sakit jangan kalian jenguk. Masya Allah. Sampai seperti itu Qadariyah, kelompok majusi umat ini. Kenapa disebut dengan majusinya umat ini? Para ulama menjelaskan kenapa dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan bahwa Qadariyah itu kelompok majusi. Majusinya umat ini. Artinya mereka itu keyakinannya mirip dengan kaum Majusi, tetapi masih menisbatkan diri mereka kepada Islam. Mereka mengaku Muslim, tetapi keyakinannya itu mirip ataukah serupa dengan keyakinan kaum Majusi. Dan Rasulullah bersabda, in matu fala tashhaduhum. Kalau mati jangan menghadiri jenazah mereka. Kalau mati jangan mengiringi atau jangan takziah. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan kalau orang yang sudah memiliki keyakinan Qadariyah itu jangan dihadiri. Kalau sakit jangan dijenguk. Kalau mati jangan disolati atau diiringi jenazahnya. Sudah, biarkan orang lain yang mengiringi jenazahnya. Fa'in wa in matu fala tashhadu alaihim. Ini fala tashhaduhum. Kalau mati jangan disaksikan jenazahnya. Ini kalau seandainya orang itu betul-betul keyakinannya sudah keyakinan Qadariyah. Ini keyakinan Qadariyah. Tetapi apabila orang itu masih belum memiliki keyakinan yang sampai ke tingkat Qadariyah, hanya mungkin terpengaruh atau tidak faham. Ini orang yang mengatakan tapi tidak faham. Karena Qadariyah ini disebut Qadariyah itu bagi orang yang menafikan qadar, menafikan takdir. Tidak beriman, tidak percaya terhadap takdir. Tidak beriman atau tidak percaya, tidak yakin dengan takdir Allah SWT. Ini enggak ada yang namanya catatan amal. Sudah dicatat di Lauhul Mahfuz dan seterusnya. Maka mereka tidak meyakininya. Ini kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kelompok Qadariyah. Kelompok ini kelompok yang termasuk awal-awal ataukah pertama kali mereka ini memiliki ataukah berkeyakinan seperti ini. Munculnya kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah ini pertama kali itu munculnya di Irak. Ini munculnya di Irak. Yang pertama kali muncul di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan yang pertama kali membangun keyakinan Qadariyah adalah seorang yang bernama Ghailan Al-Qadari atau Ghailan Ad-Dimashqi. Ghailan Ad-Dimashqi. Dan kemudian dibunuh, dihukum oleh Khalifah Hisham Ibn Abdul Malik. Dan kemudian disalib di pintu di Abwab Syam. Nah, ini disalib di pintu Abwab Syam namanya tempatnya ini. Nah, inilah yang menjadi tokoh sentral ataukah yang pertama kali mengeluarkan dan memunculkan pemahaman Qadariyah ini. Sehingga kelompok ini yang kemudian dihukumi oleh para ulama, bahkan Ghulatul Qadariyah atau kelompok hulu, kelompok ekstrim dalam Qadariyah ini yang telah dikafirkan oleh para ulama. Dan itulah yang disebutkan di negeri atau di negeri Irak. Dan yang kedua, tokoh Qadariyah atau yang mengembangkan pertama kali Qadariyah setelah Ghailan Ad-Dimashqi
adalah Ma'bad al-Juhani di Basrah. Basrah juga termasuk Irak. Nah, ini. Dan itu di akhir zamannya sahabat. Di akhir zaman sahabat, Ma'bad al-Juhani. Dari situlah kemudian diambil oleh Ghailan ad-Dimashqi. Diambil oleh Ghailan. Jadi sebelum Ghailan ad-Dimashqi itu yang pertama kali mengambilnya atau yang mengeluarkannya Ma'bad al-Juhani di Irak. Di Basrah, lebih tepatnya di Basrah. Dan ternyata Basrah ini sumbernya keyakinan-keyakinan aneh, termasuk Mu'tazilah yang pertama kali muncul di masa tabi'in, Hasan al-Basri. Itu juga munculnya di mana? Di Basrah. Di Basrah. Muridnya Hasan al-Basri atau yang bermajlis dengan Hasan al-Basri, yaitu Wasil bin Atha. Munculnya juga di Basrah. Basrah termasuk Irak. Rasulullah SAW bersabda, ketika Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Hijazina. Ya Allah, berikanlah barakah di negeri Syam kami, di negeri Yaman kami, di negeri Hijaz. Ketika itu ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa bi Najdina? Dalam satu riwayat, bagaimana ya Rasulullah dengan Najd kita atau dengan Irak kita? Maka kata Rasulullah SAW, min huna yatla'u qarnus syaitan. Min huna, dari sinilah munculnya tanduk syaitan. Ini munculnya tanduk syaitan. Min haitsu yatla'u qarnus syaitan. Dan ternyata berbagai macam aliran sesat itu berawal dari negeri apa? Dari negeri Irak atau Basrah, Kufah dan sekitarnya. Dari sana munculnya berbagai kelompok sesat. Ya, baik itu dari Qadariyah, ya, termasuk masih di akhir zaman sahabat munculnya ini. Munculnya Ma'bad al-Juhani. Masya Allah. Waktu itu masih ada para sahabat yang hidup pada saat Ghailan ad-Dimashqi ataukah Ma'bad al-Juhani memunculkan aliran ini. Di antara yang masih hidup pada waktu itu adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik yang memang tinggal di Basrah. Abdullah bin Aufa, Uqbah bin Amir, Al-Juhani dan yang lain. Beberapa sahabat yang memang meninggal di akhir masa para sahabat, mereka masih ada dan mereka mengingkari ini, sebagaimana dinukil di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim disebutkan tentang kelompok Qadariyah ini pertama kali muncul, dan bahkan Imam Muslim menyebutkan di awal kitab beliau. Hadis pertama dalam Kitabul Iman, Imam Muslim menyusun kitab yang pertama, kitab Al-Iman, dan disebutkan ini di dalam hadis pertama setelah muqaddimah yang panjang, Imam Muslim menyebutkan kitab Al-Iman, ini kitab yang pertama disebutkan. Dan kemudian di awal kitab Al-Iman diceritakan tentang aliran Qadariyah ini. Karena memang aliran Qadariyah yang pertama kali muncul. Bahkan disebutkan ini sebelum munculnya atau sebelum peristiwa kaum Khawarij. Ini masih ada para sahabat. Ketika itu Imam Muslim meriwayatkan dari Yahya bin Ya'mur. Yahya bin Ya'mur mengatakan, kana awwalu man qala bil qadar. Yang pertama kali mengeluarkan pendapat ataukah pemikiran Qadariyah, yang pertama kali berbicara tentang qadar atau takdir, maksudnya dengan sesat, di Basrah, itu Ma'bad al-Juhani, kata Yahya bin Ya'mur. Nah ini, fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Saya pun berangkat bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Waktu itu haji atau umrah. Kami waktu itu kami mengatakan seandainya kita bisa bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah,
Nah, ini bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Kita bertanya tentang apa yang dikatakan oleh mereka. Amma yaquluna haula fil qadar, tentang takdir. Rame. Nah, ini kalau bahasa kita lagi viral waktu itu di Basrah. Di Basrah lagi apa? Lagi viral. Ini pembahasan tentang qadar, tentang takdir. Ini dari seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Lalu diteruskan oleh Ghailan nanti masukin. Faqalana Abdullah bin Umar bin Khattab. Akhirnya pas kami bertemu dengan Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kami berkata, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana." Sungguhnya telah muncul di arah kami, maksudnya di Basrah. Nasun yaqra'unal Qur'an. Ada kelompok orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa yan kafiruna ilma, dan mereka mempelajari ilmu. Jadi mereka yatakaffaruna ilma. Mereka mempelajari ilmu, artinya mereka juga mencari ilmu. Kelompok-kelompok yang seperti ini kelihatannya mereka belajar, tetapi permasalahannya mereka belajar bukan kepada orang-orang atau bukan kepada para sahabat yang benar-benar mengajarkan Rasulullah apa yang diajarkan Rasulullah. Ini bahayanya ketika majelis taklim itu yang mengisi bukan orang-orang yang terdidik di tangan sahabat. Nah, ini mereka yang majelis ilmunya atau majelisnya itu diasuh atau dibina oleh orang-orang yang tidak berpemahaman dengan pemahaman yang diajarkan para sahabat. Ini Ma'bad al-Juhani ini salah satu di antaranya. Maka kemudian disebutkan oleh Yahya bin Ya'mur bagaimana keadaan mereka. Mereka menyangka bahwa tidak ada qadar, tidak ada takdir, dan bahwa perkara yang terjadi itu baru dicatat atau baru diketahui oleh Allah SWT. Nah, ini tidak ada yang namanya takdir atau catatan amal sebelum terjadinya. Dan mereka menyatakan kalau seandainya ada catatan maka tidak adil. Nah, ini manusia tidak bebas berbuat. Nah, mereka menafikan. Mereka sudah memahami bahwa takdir itu adalah sebuah pemaksaan. Nah, ini. Dan itu tidak masuk di akal mereka. Inilah penggunaan akal yang sejak awal sudah salah dalam memahami takdir, akhirnya mereka menafikannya. Nah, kata Ibnu Umar setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid Ibnu Abdurrahman Al-Himyari, maka kata Ibnu Umar, fa idza laqita ulaik, kalau kamu bertemu lagi dengan mereka, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari, bahwa saya telah berlepas diri, minhum, dari mereka, wa annahum minni bura'a, dan bahwa mereka juga lepas dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, lau anna li ahadihim, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki misla Uhudin dahaban, seandainya li ahadihim misla Uhudin dahaban, mereka salah seorang di antara mereka itu berinfak seberat gunung Uhud emas seberat gunung Uhud, fa anfaqahu, dia berinfak. Nah, ini seandainya dia punya emas seberat gunung Uhud lalu dia infakkan semuanya, nah ini ma qabilallah, maka Allah enggak menerima. Allah tidak akan menerima dari mereka hatta yu'mina bil qadar, hingga mereka itu beriman dengan takdir, dengan qadar. Nah, ini. Nah, disitulah kemudian yang terjadi. Nah, Ma'bad al-Juhani dari mana dia mengambilnya? Mengambil aliran Qadariyah ini.
atau pemikiran ini. Ternyata mengambilnya adalah dari seorang Nasrani. Ini asalnya masuk Islam, tapi kemudian balik murtad lagi kepada Nasrani. Jadi ini yang sebenarnya menjadi guru. Dari mana Ma'bad ini kok bisa mengambilnya? Ini disebutkan bahkan bahwa asalnya Ma'bad ini mengambilnya dari seorang Nasrani yang katanya masuk Islam tapi murtad lagi. Ini. Sehingga akhirnya Ma'bad al-Juhani lah yang pertama kali menyebarkan. Karena gurunya masuk atau keluar dari Islam, murtad, masuk Nasrani lagi. Ini. Sehingga ini peristiwanya atau awalnya. Nah, gurunya Ma'bad al-Juhani yang disebut dengan Susan. Namanya apa? Namanya Susan, Nasrani. Nah, ini yang menjadi gurunya Ma'bad al-Juhani. Jadi inti dari keyakinan Ma'bad al-Juhani waktu itu adalah mengingkari adanya takdir. Ini awalnya. Lalu kemudian berkembang menjadi berbagai kelompok. Nah, ini sampai-sampai disebutkan oleh para ulama ada 12 kelompok aliran Qadariyah. Nah, saking banyaknya ini ya disebutkan itu ada 12 kelompok. Dan ternyata 12 kelompok ini keyakinan mereka itu mengambil dari keyakinan Majusi. Mirip dengan keyakinan Majusi. Nah, ini. Mirip dengan keyakinan Majusi. Kenapa? Karena Majusi mempunyai keyakinan ilahun nur ilahu az-zalam. Ada sesembahan yang itu disifati dengan cahaya. Nah, ini. Tuhan penguasa dunia terang dan penguasa dunia gelap. Ini ilah az-zalam. Dan itu yang kemudian apa kesamaannya dengan aliran Qadariyah? Kalau aliran Qadariyah mereka meyakini bukan hanya dua pencipta. Ini sebagaimana Majusi. Ada dua sesembahan atau dua pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Jadi keburukan ada yang menciptakan sendiri, kebaikan ada yang menciptakan sendiri. Nah, sementara aliran Qadariyah mereka menjadikan makhluk itu pencipta perbuatan mereka. Yang menciptakan, membuat perbuatan mereka itu lepas dari ciptaan Allah. Allah tidak menciptakannya. Ini salah satu aliran Qadariyah. Nah, ini. Sehingga ada sebagian kelompok ini yang menyatakan demikian. Jadi kebaikan itu dari Allah, keburukan dari iblis. Nah, ini. Kemudian kelompok Qadariyah itulah yang kemudian pertama kali muncul. Dari Qadariyah ini muncul kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah sebenarnya dalam keyakinannya Qadariyah. Qadariyah di dalam akidah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk. Ini aliran Mu'tazilah. Ini sebenarnya dalam sisi Qadariyah itu sama. Aliran Mu'tazilah itu dalam sisi takdir mereka beraliran atau mereka berkeyakinan Qadariyah. Dan berbagai macam keyakinan yang lainnya. Nah, intinya mereka menafikan takdir. Kelompok yang lain yang juga disebut Qadariyah sebenarnya adalah kelompok yang menentang kelompok Qadariyah. Tetapi terjatuh ke dalam kesalahan yang lebih fatal, yaitu kelompok apa? Jabriyah. Kelompok Jabriyah mereka terjatuh ke dalam kesalahan yang lebih fatal. Mereka menetapkan takdir tapi kebablasan. Dan berpendapat bahwa manusia itu adalah majburun bifi'lihi. Mereka itu majbur. Mereka ya seperti wayang. Nah, ini. Jadi Jabariyah itu bisa dikatakan wayangisme. Wayangisme. Apa wayangisme? Nah, ini. Yang mereka berkeyakinan bahwa manusia itu seperti
wayang yang dimainkan oleh sang dalang. Sehingga yang bergerak ya sebenarnya bukan kemampuan si wayang, tapi yang menggerakkan itu adalah dalang. Jadi semua tokoh yang ada di dalam wayang itu sebenarnya yang bergerak itu adalah apa? Sang dalang. Yang menggerakkan yang jelek, yang buruk. Ya, ini apa saja tokoh wayang yang jelek-jelek itu? Dasamuka, apalagi nggak apa saya. Ini yang bagus-bagus ya yang menggerakkan ya sang dalang. Yang jelek yang ya juga apa? Juga dalang. Sehingga baik dan buruk itu sebenarnya yang skenario sang dalang saja. Semuanya itu adalah tinggal ngelakoni, menjalani saja. Ini Allah lah yang sebenarnya sesungguhnya mengatur seluruhnya. Ini seakan-akan Allah itu seperti dalang yang memainkan makhluknya di muka bumi ini. Nah, itulah harilan apa? Jabriyah. Nah, disebutkan dalam hadis an Zurarah qala. Zurarah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazalat fiyya fi unasin min ummati fi akhir zaman." Akan turun pada manusia di antara umatku di akhir zaman yang mereka itu yukadzibuna biqadarillah. Mereka mendustakan takdir Allah Azza wa Jalla. Mendustakan takdir Allah SWT. Nah, ini telah turun ayat tentang beberapa orang di umatku yang mereka mendustakan takdir. Mendustakan takdir di akhir zaman. Yaitu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Dzuqu massa saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ayat ini berkaitan dengan kelompok yang akan muncul. Padahal ini sebenarnya ayat yang sudah turun pada Rasulullah SAW berkaitan dengan kaum musyrikin, orang kufar yang mereka mengingkari takdir. Nah, ini. Maka oleh Allah difirmankan duku massa saqar. Rasakanlah sentuhannya saqar. Duku massa saqar. Saqar itu nama neraka. Salah satu nama neraka. Duku massa saqar. Rasakanlah adabnya saqar. Ini. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Karena sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan takdir. Dan ini bantahan kepada kelompok yang mengingkari takdir. Ini subhanallah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhiral kalamu fil qadar li syirari ummati fi akhir zaman." Diakhirkan ini ukhira, diakhirkan, maksudnya ditunda, bukan sekarang, bukan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diakhirkan pembahasan atau pembicaraan tentang takdir itu diakhirkan hingga akan dibicarakan atau akan dimunculkan oleh syiraru ummati, oleh umatku yang terburuk. Masya Allah. Dikatakan terburuk oleh Rasulullah SAW, syiraru ummati. Maksudnya setelah zamannya sahabat. Fi akhir zaman, di akhir zaman. Nah ini, Rasulullah sendiri juga sudah di akhir zaman, tapi beliau menyebutkan di akhir zaman. Nah ini, di umat ini. Nah, apa maksudnya di akhir zaman? Dan ternyata orang yang berbicara tentang takdir ini sudah muncul. Itu masih ada sahabat. Ini masih ada sahabat. Sehingga kata akhir zaman bisa jadi maksudnya adalah di akhir masa para sahabat Rasulullah SAW. Di akhir generasi Rasulullah, generasi para sahabat. Dan waktu itu masih ada sebagian sahabat sedikit di antara mereka yang
yang masih hidup seperti Anas, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan yang lain yang disebutkan tadi. Nah, ini kelompok Qadariyah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Adapun Murji'ah disebutkan dalam hadis Hudzaifah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, "Inni la a'lamu ahla dinaini min ummati Muhammad." Sesungguhnya saya mengetahui ada dua ahla dinain, dua agama. Sampai Rasulullah menyebutkan apa? Dua agama, ahlu dinain. Dua keyakinan, dua agama. Min ummati Muhammad, di dalam umat Muhammad, finnari, yang mereka ada di dalam neraka. Waliyadzubillah. Mereka ada di dalam neraka, finnar. Qaumun yaqulun, yaitu kaum yang mengatakan, in kana awwaluna dhullal, jika orang yang dahulu pertama manusia, in kana awwaluna dhullalan, jika orang-orang yang pertama kita itu orang yang sesat, ma balu khamsu salawatin fil yaumi wal laila, lalu buat apa salat 5 waktu? Untuk apa salat 5 waktu? Ini artinya kalau seandainya sudah ada takdir, buat apa harus disyariatkan salat 5 waktu? Nah, ini subhanallah. Ini cara berpikir mereka yang menjadi dasar keyakinan kaum Murji'ah ini. In kana awwaluna dhullalan ma balu khamsi salawatin fil yaumi wal laila. Buat apa harus disyariatkan salat 5 waktu? Nah, ini innama huwa salatan. Sesungguhnya hanya ada 2 salat saja. Al-asr wal fajar. Salat asar dan salat fajar. Ini di antara kelompok yang akan muncul. Mereka cuma salat 2 waktu saja. Subhanallah. Wa qaumun yaqulun, dan ada kaum yang mengatakan, innamal imanu kalamun, sesungguhnya iman itu hanyalah ucapan, kalamun. Wa in zana wa in qatal, meskipun dia berzina ataupun dia membunuh. Dia berzina ataupun membunuh. Maksudnya iman itu adalah yang diucapkan. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai. Meskipun dia berzina, meskipun dia dia membunuh, tapi dia sudah beriman. Artinya sama imannya dengan orang-orang yang tidak berbuat maksiat. Perbuatan mereka tidak mempengaruhi keimanan. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah bersaksi dengan lisannya, maka tidak ada masalah. Artinya tetap dia itu beriman, terjamin. Ini sudah beriman, dikatakan beriman meskipun dia berzina, membunuh atau perbuatan maksiat yang lainnya. Waliyadzubillah. Nah, ini. Nah, disebutkan yang disebutkan setelahnya Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu amru hadhil ummati, senantiasa umat ini urusannya muatian, artinya lurus-lurus saja, artinya masih aman, masih lurus, au muqariban, atau dekat. Maksudnya dekat dengan kebenaran, muqariban, malam yatakallamu fil wildan, selama tidak berbicara tentang wildan, tentang anak-anak, wal qadar, dan takdir. Apa yang dimaksudkan berbicara tentang wildan, tentang anak-anak? Ini selama mereka tidak berbicara tentang anak-anak. Di sini disebutkan penjelasan atau syarahnya dari sebagian ulama, di antaranya yang dikatakan oleh Al-Munawi di dalam Faidul Qadir,
beliau mengatakan amal wildan fayahtamil. Adapun maksudnya sabda Rasulullah anak-anak yang dimaksudkan itu ada kemungkinan arada bihim auladul musyrikin. Anak-anak kaum musyrikin. Statusnya anak-anak kaum musyrikin. Ini yang pertama. Apakah mereka itu termasuk penghuni neraka sebagaimana bapak mereka? Orang tuanya masuk neraka, anaknya masuk neraka juga. Ataukah masuk surga? Nah ini, ataukah masuk surga? Karena mereka belum beramal. Karena mereka belum beramal. Nah, anak-anak musyrikin, bagaimana mereka statusnya? Di surga ataukah di neraka? Kalau mereka sudah berbicara, nah ini, berdebat, berdiskusi, dan seterusnya, berpendapat tentang auladul musyrikin, maka di situ nanti akan apa? Akan muncul kesesatan. Nah, itu yang pertama, tentang statusnya anak-anak kaum musyrikin. Yang sebenarnya sebagian dari hadis Rasulullah sudah menyebutkan tentang bagaimana nanti anak-anak yang lahir pada saat orang tuanya itu orang musyrik. Bagaimana ketika belum balik, meninggal misalkan. Anak-anak kaum musyrikin ini yang meninggal sebelum apa? Sebelum balik. Kalau sudah balik, maka bagaimana nanti? Nah, ini mukmin dan kafir itu kalau sudah balik, nah, ini maka akan menjadi orang itu disebut dengan mukmin, beriman ataukah kafir itu kalau sudah balik. Tapi kalau sebelum balik bagaimana? Ini diperselisihkan. Nah ini. Nah, kalau sudah berbicara tentang orang atau anak-anak kaum musyrikin, di situ muncul kelompok sesat. Muncul akan apa? Akan ada kelompok sesat. Nih. Kemudian ini yang kedua. Yang pertama, yang kedua ada kemungkinan yahtamil annal murada al-bahthu an kaifiyati hali wildanil jinan. Maksudnya adalah mencari kira-kira bagaimana keadaan anak-anak surga. Anak-anak yang ada di surga. Nah, ini kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua yaitu membicarakan tentang perkara gaib. Anak-anak surga bagaimana keadaannya. Nah, ini yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Wildanun mukhalladun. Ini sifatnya bagaimana. Yang kedua ini isyarat kepada akan muncul kelompok-kelompok yang membicarakan perkara gaib. Menganalisa atau menghayalkan dan membayangkan bagaimana perkara gaib yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka disitulah muncul kelompok-kelompok sesat ini beberapa sifat yang disebutkan akan menjadi sebab kesesatan. Ini salah satunya adalah berbicara tentang perkara gaib tanpa ilmu. Kemudian kemungkinan ketiga adalah kinayah anil liwat. Nah, ini ada yang menyebutkan di antara sebagian ulama menafsirkan kalau sudah mereka itu melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Kalau sudah membicarakan anak-anak, maksudnya membicarakan atau membahas atau muncul pada waktu itu atau sudah muncul perbuatan kaumnya Nabi Lut di umat Rasulullah SAW atau homoseksual. Ini juga termasuk kemungkinan, meskipun Al-Munawi mengatakan kayaknya bukan ini. Nah, ini saya merasa saya berpendapat untuk terlalu jauh menafsirkan wildan dengan hal ini. Nah, ini maksud al-wildan. Yang pertama atau yang kedua ini lebih pas. Kemudian kalau sudah berbicara malam yatakallamu fil wildani wal qadar, selama tidak berbicara tentang takdir. Tentang takdir. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan dengan demikian hadis-hadis yang ada ini, yang satu menguatkan yang lain, bahwa Rasulullah juga sudah berbicara atau sudah menyebutkan tentang beberapa kelompok sesat, bahkan menyebut namanya. Di antaranya yang disebut namanya kaum Qadariyah dan Murji'ah. Ini kelompok Qadariyah dan Murji'ah. Kelompok yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah tanpa menyebutkan nama,
seperti kaum Khawarij. Bahkan Rasulullah membicarakan atau menyebutkan kaum Khawarij itu jauh lebih banyak. Hadis-hadis tentang Khawarij ini mencapai derajat mutawatir. Ini munculnya kelompok Khawarij. Ini subhanallah. Makanya tidak ada satupun kesesatan kecuali sebenarnya Rasulullah SAW sudah ditampakkan atau sudah diberitahukan kepada beliau akan muncul demikian. Dalam hadis-hadis yang terperinci ternyata disebutkan Rasulullah sudah menyebutkan akan muncul di umatku ini seperti ini, demikian. Masya Allah. Dan kelompok-kelompok sesat yang ada. Ini kelompok sesat yang ada, dan sebagian nanti akan disebutkan setelah ini insyaallah taala. Baik, sampai di sini kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.